Shalom, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara. Masih bersama saya kembali pada hari ini. Saya ingin melanjutkan karena seperti video saya sebelumnya, bahwa saya mau mengajak saudara dalam 40 hari ke depan ini, kita akan sama-sama membaca kitab Mazmur. Kita akan sama-sama menerima kekuatan yang baru dan diberkati Tuhan melalui kitab Mazmur. Karena itu saya mengajak saudara untuk merenungkan bersama-sama dengan saya sepanjang 40 hari ke depan ini kitab Mazmur. Apa yang penulis Mazmur tuliskan yang didapatkan dari kehendak Roh Kudus, dari kehendak Tuhan. Karena itu pada hari ini saya mendatangi Bapak Ibu Saudara dan memberikan semangat yang baru. Kembali kita hari ini berjalan bersama Tuhan, hari yang baru, kesempatan yang baru. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan selalu baru setiap hari. Puji Tuhan. Dan karena itu pada hari ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya membagikan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 93. Mazmur 93 ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 4 ayat 24, dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah itu roh. Walaupun Allah tidak dapat terlihat secara kasat mata oleh manusia, bukan berarti ciptaannya tidak dapat berhubungan, tidak dapat berelasi dengan Sang Pencipta, dengan Penciptanya. Dan kita mengerti bahwa manusia dapat berkomunikasi dengan Tuhan di dalam hatinya, baik melalui doa maupun keheningan dan melalui apa saja. Saudara, saya teringat beberapa waktu yang lalu ada seorang pernah menulis bahwa Tuhan sebenarnya menulis firman-Nya di dalam dua hal. Yang pertama, Tuhan menulis firman-Nya di dalam Alkitab, yaitu firman Allah. Dan yang kedua, Tuhan menulis firman-Nya di dalam ciptaannya. Jagat raya semesta alam ini adalah suara Tuhan, adalah karya dan pernyataan diri Tuhan lewat setiap ciptaannya. Dan kita lihat di sini saudara, dalam pengalaman pemazmur, Mazmur sengaja untuk menarik perhatian kita pada saat zaman-zaman pemazmur ini saudara. Raja adalah sebuah gambaran dari sebuah kemegahan. Raja adalah sebuah gambaran dari sebuah kekuatan dan kemuliaan. Mungkin untuk zaman era abad 21 ini, sebuah kebesaran, sebuah kekuatan itu mungkin bisa nampak di keberhasilan seseorang atau sebuah company yang besar, atau bahkan sebuah negara, dan beberapa hal yang lain. Namun pada saat kita membaca kitab Mazmur, penulis berusaha untuk memberikan sebuah gambaran bahwa atribut raja itu digunakan oleh penulis Mazmur untuk dilekatkan, ditempelkan kepada diri Tuhan dan membantu kita untuk mengerti. Walaupun menurut saya saudara, kebesaran Tuhan, kemegahan Tuhan,
kehebatan Tuhan dan kemuliaannya jauh melebihi raja-raja yang ada di dunia ini, yang pernah ada dan yang akan ada, lebih besar dari segala penguasa. Namun Mazmur hendak memberikan kita sebuah pengertian. Setidaknya manusia menerima dan mengerti apa yang ditulis oleh pemazmur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa pemazmur menyatakan Tuhan adalah raja. Meski Tuhan disebut sebagai raja, namun ia sesungguhnya adalah raja di atas segala raja. Tuhan adalah raja yang kekal, dan wilayah kekuasaannya meliputi seluruh jagat semesta ini. Tuhan hadir dan nyata dalam kehidupan ini. Pemazmur menemukan buktinya dan hendak mengajak kita untuk melihat Dia hadir dan nyata melalui ciptaannya. Dikatakan suara sungai-sungai mengangkat suaranya lewat aliran yang bergemericik, maupun lewat hempasan arus yang menyapu semua yang dilewatinya. Kehebatan Tuhan lebih dari suara air yang besar, lebih dari pecahan ombak yang besar sekali. Lebih dahsyat dari semua itu. Selain itu, pemazmur melihat adanya peraturan Tuhan yang menata kehidupan di dunia ini, yang menata segala sesuatu. Karena itu kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang teratur. Semua ungkapan iman ini muncul dari diri pemazmur, yaitu pengalaman akan kehadiran Tuhan yang melampaui indera dan akal budi manusia. Nah, saudara, seperti saya katakan tadi, di dalam saat-saat yang berat ini, saudara, kita melihat bagaimana wabah virus ini begitu mendunia, begitu dibicarakan di sana sini, menjadi perbincangan yang sangat trending saat-saat ini. Seolah-olah wabah ini lebih besar daripada Tuhan. Dan saya mau mengajak saudara untuk kita kembali ke dalam persepsi yang dibangun di atas dasar firman Tuhan, yang dibangun di atas kuasa Tuhan, yaitu mari kita mengalami pengalaman dengan Tuhan di dalam saat yang tidak baik ini. Kita akan dimampukan Tuhan melihat hal-hal yang baik di dalam hal-hal yang tidak baik, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya mau mengajak ibu saudara untuk kita benar-benar mempunyai kesadaran akan kehadiran Tuhan. Sekali lagi, kesadaran akan kehadiran Tuhan yang melampaui indera, yang melampaui akal budi, yang melampaui perasaan kita. Satu kesadaran bahwa Tuhan hadir dan Tuhan tetap berkuasa. Walaupun seolah-olah semua yang terjadi di sekitar kita, hal-hal yang begitu dahsyat. Tetapi ingat, penyakit ini tidak datang sneak in dan keluar begitu saja tanpa izin Tuhan. Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat daripada wabah tersebut. Kemampuan atau daya spiritual memungkinkan pemazmur memiliki kepekaan. Karena itu saudara, saya mengajak saudara, 40 hari ke depan ini hari yang kedua, kita membangun kepekaan kita, kesadaran kita bahwa Tuhan hadir di dalam setiap musim kehidupan kita, di dalam setiap keadaan kondisi kehidupan kita. Dan kesadaran untuk mengaitkan kehidupan ini membuat pemazmur selalu mengarahkan hatinya dan hidupnya kepada Tuhan. Karena itu saudara, biar hari ini firman Tuhan datang memberikan kita kekuatan, bahwa di dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita selalu ada kehadiran Tuhan. Dan biar kesadaran ini melampaui segala pikiran, kecemasan kita bahkan. Dan karena itu memampukan diri kita untuk senantiasa melihat dan memandang Kristus yang menjadi kedamaian dan kekuatan dalam hidup kita. Mari kita terus berjalan dan bergerak saudara, karena
kuasa Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.